Abu Bakar adalah sahabat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dengan kalimat yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Yang artinya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahibihi, kepada sahabatnya, dan yang dimaksud dengan kalimat sahibihi di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Jadi sohbah yang dimiliki oleh seorang yang bernama Abu Bakar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah kita, keyakinan kita bahwasanya semua sahabat udhul, semua sahabat mereka adalah orang-orang yang adil. Semua sahabat adalah orang-orang yang nanti akan selamat di akhirat. Jika semua sahabat seperti itu, apalagi dengan pemimpinnya para sahabat, ketuanya para sahabat, yaitu Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kejadian atau peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengandung hikmah-hikmah yang sangat besar sekali. Dan di antara hikmahnya adalah diwajibkannya ibadah salat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Dan salat menurut pendapat para ulama adalah ibadah yang paling afdal. Afdalu al-ibadatil badaniyah as-salah, fa farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Pekerjaan ibadah badaniyah yang sifatnya melakukan dengan badan yang paling afdal adalah as-salat. Maka fardu-fardunya salat adalah fardu-fardu yang paling afdal. Sunnah-sunnahnya salat adalah pekerjaan sunnah yang paling afdal, yang paling mulia. Dan perlu kita perhatikan bahwasanya salat kita adalah amal ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah." Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Bagaimana salatnya? Dan kita sudah meyakini, termasuk daripada akidah kita, bahwasanya akan ada yang namanya yaumul hisab. Hari dihitung semua amal ibadah kita. Hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan satu persatu dari kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang langsung akan bercakap-cakap dengan kita, bertanya kepada kita. Tidak ada juru penengahnya, tidak ada yang menerjemahkannya. Kemudian yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Fa in wujidat tamatan qubilat wasairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amali. Dan jika ditemukan salatnya sempurna, ketika dihisab salatnya sempurna, salatnya memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya diperhatikan, maka apa yang terjadi? Kubilat wasairu amali. Maka salat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkat diterimanya salat tersebut, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajinya, puasanya,
zakatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebalikannya, fa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amali. Ketika dihisab ternyata ditemukan, dijumpai sholatnya ini kurang. Boleh jadi kurang lengkap, tidak sholat 5 waktu, atau dia sholat 5 waktu tetapi kurang di dalam memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Atau lagi dia kurang memperhatikan sunnah-sunnahnya. Maka apa yang terjadi? Ruddat, sholatnya akan ditolak. Wasairu amali, dan sebab sholatnya ditolak, amal yang lainnya pun ikut ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada para musyahidin kiram, kepada para pemirsa, ayo kita perbaiki sholat kita. Karena sholat itu adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. As-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, rezekinya lancar, hidupnya dalam keadaan sehat walafiat, bersih dari semua dosa dan kesalahan, maka istiqomahkanlah untuk melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah kalian di dalam melaksanakan salat. Karena salat adalah pekerjaan fardu yang sifatnya berulang-ulang setiap hari. Jika dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang wajib yang lainnya, maka salat adalah pekerjaan yang setiap hari kontinu kita laksanakan. Puasa Ramadan setahun sekali, zakat setahun sekali, itu pun bagi orang yang wajib melaksanakannya. Haji seumur hidup hanya sekali, dan sekali lagi wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Tetapi sholat, satu-satunya ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam dalam keadaan apapun selagi dia masih berakal. Tidak boleh baginya untuk meninggalkannya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam sebuah nazam fikih, atau yang biasa kita sebutkan dengan nama nazam subat, disebutkan di dalamnya, wala yajuzu tarkuha liman aqal wa ba'da ajzin in yutiq syai'an fa'al. Tidak boleh meninggalkan sholat bagi orang yang masih berakal. Sesibuk-sibuk apa kita, maka kita harus meluangkan waktu kita untuk sholat. Dan subhanallah, sholat ini mempunyai keistimewaan yang banyak. Oleh sebab itu kita temukan di dalam syariat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat ini sebagai solusi untuk semua problematika dan masalah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu, memintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Kita temukan ketika kita kesulitan air, hujan lama tidak turun, disyariatkan untuk sholat, dan sholat tersebut dinamakan sholatul istisqa. Ketika terjadi gerhana matahari ataupun terjadi gerhana bulan, kita juga disunahkan sholat khusuful syams atau khusuful qamar. Ketika kita mempunyai hajat yang banyak, mempunyai keinginan dan harapan-harapan yang banyak, disunahkan sholat, yaitu sholatul hajah. Ketika kita bergembira menyambut hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, disunahkan sholat, yaitu sholatul idain, Idul Fitri wa Idul Adha.
Maka sholat itu adalah kunci solusi dari semua problem. Maka mari kita perhatikan sholat kita perbagusi sholat kita dengan kita mempelajari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnahnya, serta kita mempraktekannya di dalam sholat kita masing-masing setiap harinya. Kemudian setelah musannif atau sahibul qasidah menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj dan apa yang terjadi di dalamnya, serta keutamaan dan keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama kali meyakini, mempercayai dengan peristiwa tersebut, maka inilah akhir dari pembahasan ilmu tauhid di dalam kitab qasidah Aqidatul Awam. Maka setelah itu sahibul qasidah mengatakan, wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah nazimu tilka Ahmadul Marzuqi man yantami lissadiqil masduqi. Yang artinya, maka inilah akidah yang ringkas. Jadi ini adalah akidah yang ringkas, karena kalau kita ingin memperpanjang lagi, kita ingin menjelaskan secara detail lagi, maka memerlukan waktu yang panjang. Dan cukup bagi orang-orang awam untuk meyakini akidah-akidah yang telah kita jelaskan dari episode pertama sampai terakhir ini. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah. Maka ini adalah akidah yang ringkas. Walil awami sahlatun muyassarah. Dan akidah ini memang dimudahkan, digampangkan untuk orang awam, sehingga orang awam mudah untuk memahaminya, mudah untuk mengimaninya, bahkan mudah untuk menghafalkannya. Nazimu tilka Ahmadul Marzuqi, yang menazamkan atau mengarang nazaman ini adalah Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi, yang mana sudah kita jelaskan nama beliau, nasab beliau di awal-awal perjumpaan kita. Dan beliau adalah man yantami lissadiqil masduqi, orang yang nasabnya bersambung kepada as-sadiqul masduq, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berakhirlah pembahasan ilmu tauhid atau aqidah di dalam kitab Nazam Aqidatul Awam ini dengan perkataan beliau, nazimu tilka Ahmadul Marzuqi. Kemudian setelah itu beliau akan menjelaskan, beliau akan menutup nazaman beliau dengan hamdalah, dengan sholawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada episode yang terakhir kali pada kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.